Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Eka Pratiwi dari kelas 11 MIPA 1, absen 30. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah masa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Indonesia. Yang pertama, dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik, yaitu melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai kata pengantar. Yang kedua, memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk ikut serta pemerintah politik. Yang ketiga, dibentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan, yaitu BPUPKI dan PPKI. Dengan kemunculan Badan Persiapan ini, muncullah ide Pancasila. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, didirikannya kunyai atau koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Yang kedua, diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian, yaitu line system atau sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Yang ketiga, bidang sosial, yaitu mulai berkembangnya tradisi kerja bakti massal melalui Kinrohoshi. Yang kedua, munculnya sikap persatuan dan kesatuan dalam mengusir penjajah di Indonesia. Yang ketiga, bangsa Indonesia mengalami berbagai pembaharuan akibat didikan Jepang yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi akan harga dirinya. Dalam bidang budaya, yaitu yang pertama, Jepang mendirikan Keimin Bunkashi Dosho atau Pusat Kebudayaan tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi lembaga ini mewadahi aktivitas kebudayaan Indonesia. Yang kedua, pembentukan Persatuan Aktris Film Indonesia atau Persafi yang bertujuan mendorong aktris-aktris profesional dan amatir Indonesia untuk bereksperimen dengan mengubah lakon terjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Dalam bidang pendidikan, yang pertama, dalam pendidikan diperkenalkannya sistem Nippon sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah. Yang kedua, mendirikan sekolah seperti SD 6 tahun, SLTP atau SMP 9 tahun, dan SLTA atau SMA. Dalam bidang birokrasi dan militer, yaitu yang pertama, Jepang memberikan pelatihan militer semi militer kepada pemuda Indonesia dan mempersenjatai pemuda Indonesia demi keperluan perang Jepang, seperti mengikut sertakan pemuda ke organisasi Keigodan, Heiho, Sui Shintai, dan sebagainya. Yang kedua, peninggalan peralatan militer dan infrastruktur perang milik Jepang yang dapat digunakan sebagai modal untuk mempertahankan kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, banyak peralatan militer Jepang yang kemudian dikuasai oleh pemuda Indonesia. Yang kedua, dampak negatif pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam bidang politik, yaitu dilarangnya kegiatan politik dan dibubarkannya organisasi politik yang ada. Yang kedua, dilarangnya segala jenis rapat dan kegiatan politik. Dalam bidang ekonomi, yang pertama, Jepang mengeksploitasi SDA dan SDM untuk kepentingan perang. Yang kedua, Jepang mengambil secara paksa makanan, pakaian, pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa kompensasi. Yang ketiga, terjadinya inflasi dan krisis ekonomi yang sangat menyengsarakan rakyat. Dalam bidang sosial, yaitu adanya praktik perbudakan wanita atau Yugun Ianfu, banyak wanita muda Indonesia yang menjadi wanita penghibur bagi perang Jepang. Yang kedua, kegiatan Romusa yang menyengsarakan dan memiskinkan rakyat. Yang ketiga, pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen dan pengawasan berada di bawah pengawasan Jepang. Dalam bidang pendidikan, banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Dalam bidang birokrasi dan militer, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara Jepang karena menghukum keras orang-orang yang menyimpang atau menentang dari Jepang. Krisis ekonomi yang sangat parah, hal ini karena dicetaknya uang pendudukan secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi. Romusa mobilisasi rakyat Indonesia terutama warga Jawa untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.